Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kesatuan hutan adat bukanlah berstatus sebagai hutan negara. Satu keputusan yang mengakui soal wilayah adat. Betul. Jadi dia hanya menggugat soal hutan adat. Tidak dengan sendirinya masyarakat adat punya keleluasaan untuk melakukan apa melakukan saja. tindakan apapun terhadap hutan. Artinya tidak harus di masyarakat juga tidak langsung harus lepas begitu. Di pemerintah juga harus bagaimana caranya untuk mengawal ini. Untuk memperbaiki, merubah, merevisi pasal-pasal yang krusial yang dimuat di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu kenapa ada hubungannya dengan wilayah? Karena hutan adat itu berada di wilayah adat. Itu sekaligus kita harus menerjemahkan bahwa bukan hanya hutan saja, dia dalam sebuah ekosistem. Dia dalam sebuah ekosistem. Di situ ada hutannya, di situ ada manusianya, ada wilayahnya, dan ada tata pengaturannya di dalam wilayah itu. Sehingga perdanya nanti bukan soal perda hutan adat, bukan. tetapi Perda perda wilayah adat. Kita akan sulit untuk masuk dan tembus itu perda itu karena ini tergantung dari keputusan di pemerintah juga. Kalau dia sengaja tidak mau tahu dengan itu, tetap kita walaupun di sana putuskan, tapi di sini juga bagaimana caranya kita harus, walaupun Jakarta bilang begini, di daerah dia tidak mau tahu, dia termasuk keputusan ini. Itu keputusan dari pusat. Tunggu sampai kucing ada tanda baru bilangin, Pak, ini keputusan pusat begini. Kalau hanya untuk pakai berbicara ya percuma. Dan kenapa sampai tahu dari dulu? Nah, ini bagaimana hubungan bermain cantik untuk masuk ke dalam itu. Dan bagaimana kita menjaga hubungan relasi kita dengan pemerintah. Kalau mereka tidak mau buat perda, satu hal kita punya penyakit pemerintah daerah bilang begini, Tanta. Sehingga bisa menyelamatkan perdanya dan juga menyelamatkan rakyatnya. Jadi kita seperti orang tengah. Jangan sampai konflik horizontal kalau itu terjadi. Dan itu sangat berbahaya ada konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, itu tidak bisa lagi diperbaiki. Klaim adalah masyarakat juga mengklaim bahwa itu hak kami, pemerintah juga mengklaim bahwa itu negara punya. Jadi klaim-klaim ini yang sebenarnya menghilangkan aturan-aturan adat yang dari dulu, sejak dulu mereka menentukan bahwa ini adalah pemukiman kampung, ini adalah wilayah ternak, ini adalah hutan adat yang tidak boleh diganggu. Nah, dan harus ada padang untuk ternak. Nah, kadang-kadang kehutanan merasa bahwa kalau ternak lepas itu akan buat tanah erosi, buat tanah longsor. Tapi pemahaman masyarakat adat bahwa bukan, karena ternak yang lepas itu sebenarnya memberi pupuk. Nah, ini pemahaman seperti ini belum disatukan. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Nah, wilayah masyarakat hukum adat Molo ini mana? Ini yang mau kita tunjukkan. Proses berikutnya adalah mempertentangkan ini dengan kondisi yang ada hari ini. Kan ada peta kehutanan. Nah, ini yang nanti kita akan sandingkan peta kehutanan dengan peta wilayah adat Molo dan hutan adat yang kita tersebut. Supaya keputusan MK yang baru ini bisa kita laksanakan. Dan ini kewajibannya tidak hanya kewajiban masyarakat, kewajiban terhadap pemerintah daerah juga untuk membuat yang namanya peraturan daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya. Khawatir orang tidak paham sepenuhnya ketika ini disampaikan, terus orang tebang-tebang, karena ini akan dikriminalisasi lagi nanti. Gini, arti dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang mengakui keberadaan hutan adat tidak serta-merta membebaskan masyarakat adatnya yang si pemilik hutan untuk berlaku semena-mena terhadap hutannya. Karena fungsi hutannya harus dijaga.
Sebut Bijay Punu Tunua yang bertanggung jawab Bapak di Prof Nune, Bapak Setbala dan Bapak Sapata. Thank you.